Ada baiknya muncul rasa khawatir jika tubuh sudah memberikan tanda atau gejala walaupun kecil. Bisa jadi itu pertanda ada suatu penyakit dalam tubuh. Inilah yang dialami oleh Sentot 39 tahun. Usianya yang terhitung masih muda, tetapi memiliki pengalaman pernah terserang stroke. Sebelumnya Sentot sering mengeluhkan kepalanya pusing dan rasanya seperti sedang terjadi gempa. Sentot juga mengaku sering merasakan kesemutan di tangannya. Dan bahkan beberapa hari sebelum terkena stroke, tangannya terasa kebas, namun tetap saja diabaikan. Baru pada tahun 2020, saat berada di rumah, istrinya kaget saat melihat wajah suaminya berubah miring dan tangannya mulai lemah. Ketika itu langsung dibawa ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan ada penyumbatan di pembuluh darah otak dan Sentot dinyatakan stroke. Menurutnya, pola makannya lah yang membuat Sentot mengalami stroke. Seperti apakah pola makan dan keseharian Sentot? Mari kita simak cerita lengkapnya berikut ini. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan kami berdua di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sebelum acara ini dimulai, tentunya kita sudah melakukan berbagai tes dan hasil kami semua di sini baik, sehat, Amin. Dan tidak terkena COVID-19. Amin. Nama saya Coki Sitohang. Dan saya Mesti Hanita. Dan hari ini kami berdua mengundang dua orang narasumber yang akan berbagi mengenai stroke. Kali ini temanya agak berat ini, karena biasanya stroke itu identik dengan orang yang usianya udah lanjut, Mesti. Betul. Hati-hati, yang seumuran sama Mbak Mesti, seumuran saya, bahkan lebih muda dari kami juga sudah banyak yang kena stroke. Ya. Bersama dengan narasumber kita hari ini, kita perkenalkan dulu. Yang pertama ada Mbak Lula Kamal. Apa kabar Mbak? Lula. Baik. Dan yang kedua narasumber kami yang akan berbagi cerita hidupnya. Beliau dengan segala keberanian hatinya tampil adalah Mas Sentot. Salam sehat Mas Sentot. Ya. Hari ini kan tema kita adalah Menjadi penyintas stroke di usia muda. Mas Sentot usianya hari ini 39 tahun ya Mas ya. Mas. Tapi sudah kena stroke setahun yang lalu ya Mas. Iya. Tahun 2020. Kejadian awalnya bagaimana Mas? Awalnya saya kerasa saya sering semutan, terus beberapa hari sebelum kejadian serangan itu kebas amat, sangat terasa tangan kanan saya. Ada hal-hal yang menonjol nggak Mas Sentot? Misalnya Mas ngerasa sering lemas atau jantungnya berdebar nggak normal. Ada hal-hal lain nggak Mas? Sering ngerasa kayak sempoyangan, kayak gempa. Gimana sih kalau pusing gempa gitu? oh oke, kayak vertigo gitu Kayak ya Mas? goyang gitu ya, Iya, kayak Mas, ya? goyang. Tapi kalau saya tanya orang-orang nih habis gempa ya katanya, enggak ada apa-apa gitu. Maksudnya sudah berapa lama kebasnya sampai kejadian kemudian stroke? Lama sih, cuma saya diem aja, nggak bilang ke keluarga nggak apa gitu. Lama Tahunan maksudnya- Mas Sentot? Iya, setahun Merasakan lah. kebas itu tahunan? Yang lebih Semutan. sering semutan, bukan kebas. Kalau kebas pas Kesemutannya yang lebih sering begitu ya? menjelang serangan baru kerasa kebasnya. Sebelum kejadian stroke nih ya, rasanya juga cuma separuh. Iya, Nggak kementriksa waktu itu? enggak. Enggak. Nah, tapi kan pasti ada informasi yang Mas Sentot terima ya? Atau karena terlalu sibuk jadi nggak sempat mengolah informasi? Kira-kira menduga Lalu ada apa? aja kayaknya kerasa, oh sehat-sehat aja gitu. Nggak aware gitu. Nah, berarti kebasnya sesekali meskipun sering tapi hilang juga? Iya, iya. Jadi paling sering kejadian nih waktu misalnya di rumah juga adalah semua gejala yang kita rasakan gitu ya. Terus kemudian kita gerakan barangkali. 5 menit kemudian hilang. Di kepala kita adalah pasti nggak apa-apa. Sebetulnya waktu ada gejala tersebut itu alarm sudah bunyi. Tubuh kita ini memberitahu ada masalah loh sebetulnya. Kita Ya, mesti periksa lebih jauh. Akhirnya kena stroke tahun 2020 ya Mas ya? Iya. Waktu itu Mas lagi ngapain, di mana kejadiannya, dan apa tindakan pertamanya setelah mengalami stroke? Lagi di rumah aja sih. Pas awal kejadian makanya saya juga nggak ngerti, wah kenapa nih gitu. Istri saya yang langsung bawa ke rumah sakit. Saya nggak ngerasa apa-apa, cuma istri saya bilang muka saya tuh udah sebelah turun. Turun. Udah ngeces gitu. Iya. Lalu apa tindakan dokter yang diambil untuk memperbaiki keadaan Mas Sentot? Langsung di MRI. Ketahuan ya bahwa Ada penyumbatan. ada penyumbatan. Terus Oke. ketahuan nggak penyakit-penyakit lain barangkali yang mendasari si stroke ini?
diabetes. Gula darahnya tinggi. Ini diabetesnya itu ada turunan barangkali Mas Entot atau Iya, bukan? dari Oh, orang ada tua. turunan. Tapi nggak pernah tahu kena diabetes. Nggak pernah. Ketahuannya pas stroke tadi itu. Iya, Waktu itu gula darahnya berapa? gula darahnya 360. Nilai yang sangat tinggi sekali ya Mbak ya? 360? Ya tinggi, apalagi kalau misalkan itu sewaktu. Kalau sewaktu kita biasanya ada yang gula darah puasa di bawah 100, gula darah setelah makan di atas 140 gitu ya. Ada batasan pokoknya ya, tergantung umur juga begitu ya. Tapi pada dasarnya di sini di atas 200 sudah pasti tinggi lah gitu. Kapanpun kita periksanya dengan sendirinya. Nah sekarang yang jadi masalah adalah bahwa Mas Entot ini tahunya kena diabetes itu waktu terjadinya stroke tadi. Karena yang namanya penyakit diabetes itu waktu gula darah kita tinggi belum tentu kita merasakan apapun. Nah jadi kalau kita tanya kok bisa stroke ya? Padahal masih muda. Barangkali ini yang namanya diabetesnya juga sudah lama kejadiannya. Diabetes itu permasalahan yang pertama adalah gula darah yang tinggi yang tidak dipakai dalam tubuh kita, dia kalau dibawa ke pembuluh darah dia akan merusak dinding pembuluh darah. Saya punya ada gambaran di sini. Ini ada dinding pembuluh darah yang bagus sekali. Ini rusak semua. Kalau dilihat ada yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning itu adalah kolesterol yang masuk ke dalam dinding pembuluh darah yang rusak. Kemudian kok bisa dia masuk? Karena rusak sebetulnya. Gula darah yang tinggi, satu, merusak pembuluh darah. Yang kedua, membuat darahnya jadi kental. Kebayangnya kalau darahnya udah kental, kemudian pembuluh darahnya sempit, tersumbatnya jadi mudah sekali terjadian. Jadi memang kita bicara komplikasi dari diabetes itu banyak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salah satunya waktu di atas, di otak itu ada penyumbatan jadinya stroke. Di jantung penyumbatan jadinya adalah serangan jantung. Oke, Mbak Lula, kalau untuk solusinya sendiri nih untuk Mas Entot ini kan sudah terjadi nih, sudah kena stroke. Kira-kira Betul. apa solusinya? Yang pasti ini sekeluarganya Mas Entot ya karena punya turunan diabetes harus hati-hati ya. Jadi sekarang apa yang harus dikerjakan? Pola hidup dirapikan. Bisa dilihat pola makan dirapikan langsung turun tuh 20 kilo kan dengan sendirinya. Terus apalagi? Minum obat teratur. Yang ketiga adalah gunakan teknologi. Banyak yang berhubungan sekali dengan yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah. Teknologinya namanya teknologi laser di sana. Pemirsa, jadi pengen cek kesehatan nggak sih sekarang? Jadi terdorong gitu, pengen tahu nilai-nilainya. Itu kan nggak bisa dirasa-rasa doang dong, Besti. Nah, betul sekali. Apalagi mumpung sekarang ini kita mau kasih promo nih, diskon 50% karena Go Healthy bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres untuk Anda. Nanti kode vouchernya akan kita berikan untuk Anda di akhir acara. Kami segera kembali di Go Healthy bersama dengan Mas Entot dan juga Mbak Lula untuk Anda. Didukung oleh Masih bersama kami dan tentunya masih di Go Healthy. Dan kita tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Entot sama Mbak Lula juga. Ini mungkin sekedar informasi juga untuk Anda bahwa Mas Entot ini umurnya baru sekarang ini 39 tahun. Betul. Pada saat umur 38 tahun, Mas Entot terkena serangan stroke. Ternyata usia muda juga ini tidak dijamin tidak terkena stroke gitu. Itu dia, makanya. Sekarang ini banyak sekali Dan orang-orang kita udah tahu ceritanya, Mesti, bahwa ternyata ada diabetes. Jadi Mas tahu nggak kenapa bisa kena diabetes setelah hasil pemeriksaan dan evaluasi diri itu? Iya, kayaknya sih dari pola makan kalau saya. Pola makan. Sama dari genetik kali. Oke. Coba Mas tolong jelaskan ke kami. Pola makan yang tadi Mas bilang itu kayak apa sih? Yang jeleknya tuh kalau jam 12 ke atas gitu, saya biasanya makan besar gitu. Makan nasi gitu. 12 apa nih, Mas? Jam 12 malam ke atas gitu, masih makan yang... Masih makan yang makanan pokok, makanan utama lah gitu ya? Iya. Makan nasi? Iya, nasi. Dan itu sering dilakukan? Sering. Kita mulai dari awal ya, stroke ini adalah komplikasi dari diabetesnya. Diabetesnya terjadi karena pola hidup yang tidak sehat plus tambah turunan, gitu kan ya. Kan harus keluar dia mesti pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat itu bukan dikerjakan sekali loh pemirsa. Ini dalam waktu yang cukup panjang, baru kemudian diabetes itu muncul. Olahraganya juga barangkali tidak. Tapi nggak merokok ya Mas ya? Enggak ya. Tapi olahraga ada Mas? Ada teratur? Ada, cuman bukan yang rutin gitu. Jadi sebenarnya faktornya banyak nih kalau ngomongin pola hidup sehat. Pola makannya udah berantakan, istirahatnya juga memang kurang, stresnya juga pasti tinggi, apalagi kalau dikejar-kejar waktu pastinya dengan sendirinya. Jadi kita sudah harus mengerti nih bahwa si diabetes ini adalah penyebab pertama, tapi kita bicara sekarang stroke-nya. Stroke-nya bisa terjadi di usia muda. Oke, begitu stroke sudah terjadi, yang pertama kali harus dikerjakan adalah yang namanya darah itu tidak boleh kental. Jangan sampai terjadi penyumbatan lagi. Di dalam tubuh kita ini ada mekanisme yang kemudian dia merapihkan si gumpalan tersebut. Kalau ada gumpalan, keluar mekanisme fibrinolisis. Yang namanya gumpalannya akan diuraikan.
Kalau kemudian ada yang namanya trombosit, keping-keping darah yang mau berkumpul, mau menggumpal, itu akan dijaga, namanya anti-agregasi trombosit. Mekanisme ini harusnya jalan dengan baik, tapi kalau pola hidup kita tidak sehat, mekanisme ini nggak bisa jalan optimal. Di sini teknologi laser bisa masuk di situ ya. Teknologi laser akan membantu supaya mekanisme tadi nih kerjanya bisa optimal lagi. Supaya darah bisa dibawa ke seluruh tubuh dengan lancar, tidak ada gumpalan di sana. Bicara diabetes, kita bicara mengenai gula darah. Gula darah itu dibutuhkan karena gula darah itu adalah sumber energi kita sebetulnya. Tapi dia harusnya dibakar. Kalau tidak dibakar, dia akan dibawa ke seluruh tubuh dan merusak semua pembuluh darah kita. Jadi bagaimana harusnya? Balik lagi, ada mekanisme yang namanya mitokondria. Ini bagian dari sel yang kerjanya akan membakar si gula darah, kolesterol, lemak supaya jadi energi. Tapi sayangnya, balik lagi, mekanismenya itu bisa barangkali bekerja tidak optimal. Teknologi laser akan membantu mengoptimalkan mekanisme mitokondria ini supaya gula darah yang dibakar jauh lebih banyak, kolesterol yang dibakar jauh lebih banyak, gula darah turun, kolesterol turun, energi kita yang bertambah. Di usia produktif ini yang kita inginkan kan kita fokus pada membangun rumah tangga, lewat pekerjaan salah satunya gitu ya. Tapi begitu ada masalah kesehatan di luar dugaan, di luar prediksi, Mas Sentot salah satu contoh yang harus bisa menerima. Sebenarnya standar menjaga kesehatan itu seperti apa Mbak? Supaya kita terhindar dari keadaan seperti ini. Sebetulnya kita sudah harus mengerti ada yang namanya medical check up. Banyak sekali penyakit gitu ya yang kemudian alarmnya itu barangkali tidak bisa kita rasakan dengan jelas. Benarkah menurut kesaksian banyak orang bahwa ketika mengalami stroke maka teknologi laser ini dapat membantu untuk merehabilitasi keadaan orang itu? Sebetulnya teknologi laser ini bekerja di beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah untuk pencegahan. Orang-orang yang nggak punya masalah apapun dicegah supaya bagus terus, supaya nggak sakit. Yang kedua adalah waktu orang sudah terkena penyakit, dia akan bantu untuk kemudian mengobati penyakitnya. Jadi membantu terapi penyakit tersebut. Ya. Dan yang terakhir adalah ini paling penting sebenarnya rehabilitasi yang sudah sakit. Misalkan gini, kalau kayak Mas Sentot masih ada mesti dikejar nih supaya pemulihannya sempurna. Ada yang namanya gejala sisa. Satu lagi yang harus diingat-ingat adalah orang yang sudah pernah kena stroke itu dia punya resiko lebih tinggi untuk kena yang namanya stroke berulang. Berarti Mas Sentot nih sama orang-orang yang pernah kena stroke sudah lebih berhati-hati lagi. Pola hidup harus lebih rapi lagi dengan sendirinya. Teknologi laser jalan di semua tempat. Pencegahan, waktu pengobatan maupun rehabilitasi. Cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita nih untuk melakukan medical check up secara rutin. Hari ini kita akan memberikan voucher sebesar 50% diskon untuk Anda yang melakukan medical check up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres untuk Anda. Nanti di akhir acara kita berikan. Sip. Tapi sekali lagi ngomongin tentang teknologi laser, rasanya saya harus cari informasi yang lebih mendalam dari rekan saya, Mas Panji. Silakan Coki. Siap. Wah, episode kali ini agak beda, Mas Panji. Ternyata dari usia muda pun kita tuh rentan terhadap kondisi kesehatan yang buruk. Ya, oleh karena itulah makanya kita harus sesegera mungkin mengupayakan yang terbaik dari diri kita untuk mencegah berbagai penyakit yang tentu saja tidak kita inginkan. Betul, betul. Dan banyak caranya kan? Yes. Mulai memelihara pola hidup, tapi juga dengan katakanlah memanfaatkan teknologi. Betul sekali. Ketika kita menggunakan dokter laser ini secara rutin, nantinya teknologi low level lasernya ini dengan 10 titik mata laser, serta ada kombinasi dari 3 warna cahaya nih, ada merah, biru, dan kuning, nantinya akan membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Tinggal digunakan pada pergelangan tangan kiri saja, 2 kali doang loh dalam 1 hari. Jadi pagi dan juga malam dengan durasinya ya 15-60 menit. Kayaknya ini yang sekarang dicari nih sama orang-orang. Karena kan kompatibel, gampang dibawa, praktis lagi. Bisa digunakan bersama-sama keluarga lagi. Nah, jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin hidup lebih sehat demi diri Anda dan juga keluarga, coba tolong ambil handphonenya, kemudian Anda bisa foto dulu nih, ada nomor telepon, ada website resmi kami, supaya Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan, atau paling bagus adalah hubungi kami sekarang juga nih, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Di Go Healthy bersama kami berdua dan juga 2 narasumber kami. Salah satunya adalah Mas Sentot yang selalu membuat kami kagum
dengan keberaniannya hadir di sini dan mau berbagi cerita. Siapa saja di keluarga Mas Sentot yang sempat terkena stroke juga ataupun ada riwayat diabetes? Mas Sentot boleh cerita sedikit? Yang diabetes sih bapak saya ya. Dan udah pernah kena stroke juga dulu. Kalau bapak saya dulu sampai 3 kali dia serangan stroke. Ada lagi yang lain anggota keluarga yang Sama kena? kakak saya. Tapi dia bukan dari diabetes. Dari lebih ke tensi. Hipertensi? Iya. Oh, oke. Tensinya tinggi. Iya. Kalau Mas sendiri ada tensi darah yang tinggi nggak? Tidak normal. Pas lagi kejadian sih saya kurang tahu ya. Cuma pas setelah sekarang tanya-tanya ke istri, kan istri yang tahu. Kata istri sih sekitar 200 per berapa gitu. Berarti duet lagi nih Mbak Lula. Iya, ini yang tadi belum terbuka ya. Kita Baru pikir tahu memang juga. dasarnya cuma melulu tuh si diabetesnya saja. Sekarang kalau udah pakai duet seperti ini udah repot banget sebetulnya. Ya. Tensi sendiri pasti punya permasalahan dengan stroke, pasti ya. Dan kalau kita punya bisul di pembuluh darah nih, yang kayak gini bisulnya, tensi yang tinggi itu bisa bikin si bisul ini pecah. Dan kalau dia pecah, si gumpalannya ke bawah nih di aliran darah, dan dia akan sampai di pembuluh darah yang kecil, dia akan mampet, terjadi penyumbatan di sana. Bicara mengenai tensi, ini berhubungan sekali dengan zat yang namanya nitric oxide. Si zat nitric oxide ini kalau kemudian keluar dari dalam tubuh kita ini ya, dia langsung akan membuat pembuluh darah kita jadi lebar, ya, dilatasi dan jadi lentur. Kalau misalkan dia lebar dan lentur, tensi kita akan turun. Kalau pakai teknologi laser ini, dia akan membuat tubuh kita mengeluarkan nitric oxide supaya kemudian pembuluh darah jadi lebar, jadi lentur, tensinya turun. Tensi harus dijaga. Berarti sekarang tensinya juga harus dijaga ya Mas ya, jangan sampai kemudian tinggi lagi. Ya, sekarang Mas kan lagi fokus di terapi ya Mas ya? Iya. Latihan untuk mengembalikan fungsi motorik ya Mbak Lula ya. Sehingga nanti tangannya bisa kembali normal, separuh tubuhnya lagi jalannya biasa lagi. Mas, tangannya sekarang apa yang Mas rasakan di tangan kiri itu Mas? Masih agak berat nih. Latihannya tentu mengangkat tangan salah satunya. Iya. Boleh saya dan teman-teman lihat di Iya. sini sudah seberapa maksimal. Wah, tapi udah tinggi juga ya. Sekarang kami mau bantu memberikan inspirasi kepada Mas Sentot. Mas Sentot. Motivasi, kita berikan motivasi sama Mas Sentot juga. Karena apa Mas Sentot? Orang-orang yang pernah mengalami stroke juga banyak yang pulih. Betul. Bahkan saya kenal sendiri orang secara pribadi yang nggak kelihatan pernah stroke gitu. Jadi harapan itu masih ada Mas. Kalau yang berikut ini adalah cerita mengenai orang-orang yang juga terbantu kualitas hidupnya karena sudah menggunakan teknologi laser. Saya mengalami stroke karena faktor kecapean dan kurang tidur, serta pola makan yang tidak seimbang. Badan merasa lemas dan kaki kiri, tangan kiri untuk mengangkat tidak bisa, untuk jalan juga lemah sekali. Setelah mengalami stroke, saya juga terapi dengan teknologi laser yang tentunya untuk percepatan penyembuhan stroke yang saya alami. Yang dulu tangan saya posisinya buat ngangkat nggak bisa, sekarang udah bisa full ngangkat ini. Kemudian yang kakinya dulunya kaku, sekarang bisa lebih fleksibel, kaki bisa ditekuk. Saya langsung ngomong ke istri saya, ini loh alat ini sangat bantu proses percepatan penyembuhan stroke saya. Wow, luar biasa, sangat memotivasi sekali ya. Iya, Mas Sentot ini juga kurang lebih sama seperti Mas Sentot nih ya, sebelah Iya. kiri yang tidak bisa bergeraknya kaki dan juga tangan, tapi akhirnya sudah bisa pulih kembali ya dengan bantuan meminum obat dan juga terapi dengan teknologi laser. Wow, Asik. menarik. Kami kalau boleh pengen denger harapan hidupnya Mas Sentot. Ya kalau sekarang sih saya lebih jaga ke anak saya, takutnya nurunin ke anak saya gitu ya. Jadi terima kasih buat Mas Sentot memberikan pembelajaran berharga buat kita semua. Yang pertama adalah stroke itu bukan mainannya orang yang sudah lanjut usia, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar lagi hari ini sebetulnya. Ada penyakit-penyakit yang kita harus waspadai di umur berapapun. Apalagi kalau kemudian ada cerita punya turunan penyakit tersebut. Salah satunya adalah diabetes. Atau barangkali juga hipertensi ya. Ini juga sama nih berdua ya. Kalau kita sudah tahu berarti kita harus menjaga pola hidup kita. Pola hidup harus selalu sehat. Kalau sampai sakit, minum obat yang disarankan oleh dokter. Yang terakhir, jangan lupa teknologi yang sudah makin maju. Dan bicara mengenai darah dan kualitas pembuluh darah, kita bicara mengenai teknologi laser.
Di sini bisa membantu dari mulai pencegahan. Yang kedua, kalau memang sudah sakit, dibantu terapinya dengan menggunakan teknologi laser. Yang terakhir, yang masih punya gejala sisa, menjaga supaya jangan sampai yang berulang, mau serangan jantung, mau stroke juga, rehabilitasi di sana, teknologi laser juga bisa bekerja. Makasih Mbak Lula untuk edukasinya, pencerahannya. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi Mas Sentot. Salam makasih. untuk keluarga semua di rumah dan tetap sehat, tetap semangat. Ya, baiklah, untuk Anda kali ini janji kita tetap seperti biasa akan memberikan voucher diskon sebesar 50% untuk Anda Yes. karena kerjasama Go Healthy bersama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Asik. Ini kode vouchernya dimunculin sekarang, dicatat dan langsung lakukan reservasi dan yakinlah dengan hasil akhirnya nanti karena sudah ada datanya untuk Anda. Salam sehat buat kita semua dan inilah penjelasan terakhir mengenai teknologi laser yang harus Anda tahu. Ya, bersama siapa lagi kalau bukan Coki dan juga Mas Panji, silakan. Mas Panji, Ya. saya bingung nih teknologi laser mana yang harus saya pilih nih. Kayaknya banyak banget tampilannya. Jangan bingung. Karena bagi Bang Coki dan juga buat pemirsa tentu saja harus mendapatkan alat kesehatan yang terbaik nih, yang terpercaya, yang berpengalaman dan juga terjamin. Iya. Makanya kami sarankan untuk Anda memilih dokter laser. Karena dokter laser ini adalah alat kesehatan yang sudah terdaftar resmi loh di pemerintah dan memiliki nomor izin edar. Dan pemirsa juga kan sering disapa setiap hari. Sudah lebih dari 3 tahun di Go Healthy kita. Betul, karena kita memang bertujuan supaya bisa memberikan informasi yang edukatif mengenai kesehatan dan juga bisa menjadi pembelajaran. Betul. Supaya bersama-sama kita bisa menjadi lebih sehat. Betul. Dan sudah banyak yang pakai dan sudah banyak juga yang merasakan manfaat dokter laser untuk tubuhnya. Nah, termasuk salah satunya ini yang paling penting nih. Kalau sudah beli, kemudian pakai, kalau ada hal-hal nyangkut purna jual, pasti ada dong. Pasti ada, tenang saja. Jadi ketika misalnya Anda memiliki 1 unit dokter laser, tentu saja akan dilengkapi dengan garansi resmi sampai dengan 1 tahun dan layanan purna jual yang lebih terjamin. Kayaknya sekarang mesti ambil handphone dan persiapan untuk pesan ke... Nah, ke nomor yang ada di bawah ini. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi website resmi kita. Karena kami ingin supaya Anda dan juga keluarga bisa menjaga kesehatannya dengan memanfaatkan teknologi dari dokter laser.